dua, tiga. Udah ada suaranya kan? Yaudah, langsung mulai aja kali ya. Oke, let's go. Halo semuanya, selamat pagi bersama aku Natasha Deliana di program podcast perdana kami bersama Ngopi A. Ngopi A merupakan singkatan dari Ngobrol with PPI Aachen, yang dimana nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol hal yang menarik lainnya dengan narasumber-narasumber yang terkenal tentunya. Untuk sekarang ini, saya memiliki narasumber perdana kami yang tentunya berasal dari Indonesia nih, lebih tepatnya di Surabaya. Siapa nih yang nggak tahu kota Surabaya, yang dimana memiliki ciri khas tertentu dari Indonesia. Nggak asing lagi nih kalau kita mendengar kata-kata dari daerah Jawa, tentunya aja sangat menonjol nih terhadap kebudayaannya. Pada penasaran nggak sih kebudayaan apa nih yang bakal aku bahas yang bersangkutan dengan daerah Surabaya? Dan yep, tentu saja kami memiliki narasumber yang sangat menginspiratif kami semua, yang menurut saya sangat kreatif dan juga inovatif, dan beliau merupakan seorang desainer, tetapi bukan merupakan sembarang desainer, melainkan desainer yang menggunakan goresan tangannya sendiri. Penasaran nggak sih kayak apa? Beliau adalah desainer batik lukis, yang dimana menurut saya batik lukis itu jarang banget ya mungkin kita dengar atau bahkan kita cari nih. Untuk lebih mempersingkat waktu lagi, langsung aja yuk kita panggil Bunda Diah Gardenia. Ya, terima kasih Bunda sudah mau menghadiri acara Zoom meeting virtual kita pada hari ini, pada pagi hari tentunya. Semoga sehat selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, untuk selanjutnya boleh Bunda perkenalan dirinya, perkenalan butiknya mungkin dipersilakan. Baik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Gardenia, seniman batik, sekaligus desainer scarf ya. Saya merasa sangat bangga sekali dan berterima kasih pada PPI Aachen nih, bidang seni ya. Iya. Seni yang telah memberi saya kesempatan sebagai tamu pertama, narasumber pertama di programnya seperti itu. Oke, untuk mungkin langsung aja nih kita memiliki question yang mungkin nanti orang lain juga bakal kepo gitu ya, Bunda. Boleh nih aku langsung mempertanyakan untuk pertanyaan yang pertama nih. Untuk kegiatan saat ini nih, kan pandemi mungkin nggak asing lagi ya, mungkin kita juga sampai bosen gitu dengernya. Apa sih yang Bunda lakuin di masa pandemi ini? Apakah mengalami kesulitan ataukah sama saja gitu dengan hari-hari sebelum pandemi? Boleh dong diceritain sedikit. Baik, Mbak Natasha, pandemik ini memang merupakan tantangan buat kita semuanya ya, Betul semua banget. Bidang ya, terutama baik itu pelajar maupun pengusaha ya, siapapun ya mengalami hal yang sulit pada masa ini. Gitu. Iya. Itu saya pun demikian terdampak dari pandemik ini. Namun kita tidak boleh diam, kita tetap harus semangat dan positif menyikapinya dengan cara tetap terus berkarya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Seandainya kita tidak bisa bertemu dengan orang banyak, karena kegiatan saya kan kadang melibatkan orang banyak ya. Nah, kita bisa melakukannya sendiri di rumah dengan cara mungkin melakukan, kalau saya pribadi melakukan desain, kemudian membuat karya-karya yang bisa dilakukan nggak melibatkan orang banyak seperti itu. Tapi yang terpenting pada masa pandemik ini, kesulitan apapun harus tetap disikapi dengan cara positif dan semangat. Anggap saja saat ini adalah persiapan nanti kalau sudah selesai, atau persiapan atau menyimpan senjata atau amunisi sebelum nanti pandemik itu sudah selesai. Begitu sudah selesai kita bisa langsung dulu. Iya sih. Saya juga merasa bahwa apa yang kita lakuin sekarang tuh agak terhambat gitu ya, Bunda ya. Tetapi ya kita merubah konsep aja, merubah konsep dulu. Sekarang lebih banyak kegiatan yang dilakukan tidak dengan melibatkan kelompok orang banyak seperti saat ini kegiatannya kan. Betul. Untuk selanjutnya nih, boleh dong cerita singkat nih, mulainya Bunda terfikirkan untuk membangun butik bisa jadi sewah gini loh. Kepo nih saya, Bunda.
Masih belum ya, masih tahap tetap semua belajar, berusaha ya. Jadi awalnya saya sebenarnya profesinya kan seorang soft skill trainer. Oh Jadi iya. biasa mengajar di beberapa instansi dan lain-lain. Cuman dari SMP saya ini suka sekali menggambar. Kemudian Wow. minat itu bertambah menjadi suka fashion. Setelah bergaul dengan teman-teman yang berkecimpung di bidang fashion. Akhirnya saya punya cita-cita suatu waktu nanti saya akan mencoba memadukan menggambar dengan fashion. Kemudian oleh suami dikenalkan dengan sosok-sosok yang mumpuni di bidang batik ya. Kemudian hal tersebut saya juga kan berkain, sering berkain. Nah, hal tersebut itu menjadi satu motivasi besar buat saya untuk kemudian belajar, terutama setelah ditetapkannya batik sebagai warisan budaya Indonesia. Betul. Ya itulah akhirnya membuat saya makin mantap. Saya tetap melukis, saya kan karena hobinya melukis, saya melukis, namun tetap ada kaitannya dengan fashion. Akhirnya membuat batik. Kalau saya membuat batik itu dengan corak-corak yang sangat tradisional, itu masih belajarnya masih lama banget, Mbak. Oh Ya, karena iya. kan ada konsep-konsep, ada hal-hal yang harus boleh dilakukan dan tidak dan lain-lain. Akhirnya saya kepingin banget membatik. Akhirnya saya membawa konsep yang saya bisa, yaitu lukis. Dengan cara tetap mempertahankan cara-cara tradisional Indonesia dengan canting, malam panas, seperti itu. Hanya di bagian pencoletan itu pewarnaan, itu saya improve seperti itu. Nah, itulah akhirnya saya memantapkan diri untuk tetap di jalur ini. Ngomong-ngomong dari tahun kapan tuh Bunda mulai terinspirasi seperti ini? Sebenarnya kalau Sudah terinspirasi lama? lama banget ya, udah Oh lebih iya. dari 10 tahun ya kalau terinspirasi. Wow, iya. Cuman yang udah Mantap. konsistennya sekali sekitar 6 tahunan mungkin ya konsistennya ya. Artinya udah mulai ke arah belajarnya udah lebih serius. Kemudian bertemu maestro-maestro batik, kemudian bertemu dengan sosok-sosok yang mumpuni di bidang fashion seperti kayak gitu udah mulai sejak 6 tahun yang lalu lah. Jadi menimba ilmu terus. Sudah cukup lama juga ya. Oke, berhubungan dengan konsep nih yang tadi Bunda bilang-bilang. Kan yang aku lihat nih seperti contohnya nih Bunda di belakang. Di belakang sendiri tuh memiliki seperti yang aku pandang itu memiliki konsep tersendirinya ya tentunya di setiap satu bahan atau bagaimana. Nah, motif batik itu sendiri tuh bagaimana Bunda bisa mencari inspirasi sekeren itu? Bagaimana Bunda bisa terfikirkan di benak Bunda bahwa oke, aku harus menggambar seperti ini, coraknya seperti ini. Bagaimana tuh Bunda untuk mencari inspirasi-inspirasi seperti itu? Iya, Mbak Vanessa. Sebenarnya gini, corak saya itu banyak sih ada cirinya itu adalah alamnya lukisan dari bunga, tumbuhan, kemudian burung-burung atau semacam itulah ya. Nah, sebenarnya inspirasi sampai saat ini cukup mengambil dari apa yang udah disediakan oleh Allah atau oleh Tuhan pada kita. Jadi cukup melihat alam, kecantikan bunga-bungaan, daun-daunan, perpaduan warna yang diberikan yang kuasa ya pada warna-warna alam tersebut, kemudian laut, ikan-ikanan, seperti kayak gitu ya. Jadi itu sebagai inspirasi. Atau saya menyukai satu tema, saya pengen membuat satu yang berbentuk kejayaan Majapahit, gitu ya, sering dilombakan juga kan itu desain Iya, saya, baju betul. saya kan. Nah, saya akhirnya meriset apa sih di zaman Majapahit ini yang menjadi cirinya atau apa ikon-ikon di zaman Majapahit seperti kayak gitu. Jadi inspirasi itu datangnya dari alam atau dari keinginan seseorang atau harapan seseorang akan mempunyai batik seperti apa, masukan-masukan juga seperti itu. Kadang juga ya lagi ngelamun gitu datang sendiri. Nah, namanya talent ya. Saya kan Iya, betul. khusus ya, jadi bakat. Jadinya akhirnya ada given yang saya dapat. Masya Allah, iya.
Jujur saya sangat apa ya, sangat tertarik gitu bahwa Bunda bisa mendapatkan motivasi-motivasi, inspirasi begitu cepat gitu kan, karena pembuatan batik itu sendiri mungkin nggak lama ya Bunda ya. Boleh tahu nggak nih berapa lama Bunda kira-kira dalam melukis satu kain seperti itu? Tergantung Mbak Nansas ya. Saya sekarang kan lebih fokus. Kalau saya fokus di sutra ya. Oh Kalau iya. pure silk itu kan treatmentnya lebih sulit, karena lebih lembut, lebih Hmm. tipis. Itu mungkin agak lama. Kemudian gradasi. Kalau gradasi yang saya pakai itu betul-betul pengennya nyata, kelihatan hidup sekali batiknya gitu, mungkin lebih lama. Terus Hmm. pertimbangan lainnya adalah kainnya, karena sekarang mungkin Mbak Natasha nanti bisa masuk ke IG batik tulis saya. Saya Udah, saya sering udah buat pernah lihat. yang seredan ya, yang panjang lebar Iya. gitu ya, pakai Hmm. ekor. Itu kan paling paling kecil 9 meter persegi sampai 14 meter. Wow. Nah, berarti Hmm. waktu yang untuk lukis itu lebih lama. Jadi seperti itu. Namun rata-rata dari mulai, karena itu handmade ya, dari mulai Mhm. canting, desain, canting, mungkin 1 bulan. Wow, Satu 1 bulan tuh sebentar Bunda. Dan bulan. Bunda dapat melakukannya bisa seperti itu sangat jago dan Antara sangat satu hebat bulan gitu. lah, antara 1 bulan sampai beberapa bulan. Ya, tapi itu sudah cukup Tergantung hebat ya Bunda. moodnya ya. Iya, Tergantung. iya. Kalau melukis juga kita harus memiliki mood gitu ya, nggak sembarangan kalau kita Ya, karena lagi ini kan batiknya ada berbau lukisnya ya. betul. Iya, iya. Eh, Kalau batik tulis aja sih agak cepat kalau batik tulis, karena misalnya warna merah di kelopak, warna merah ya kita kasih mhm, warna merah aja satu. Tapi kalau batik lukis warna mhm. merah ini nggak bisa merah aja, nanti ada di gradasi 4 warna: merah, merah tua, merah sedang, merah kemuda-mudaan, terus mungkin dikasih putih buat cahaya, atau hitam dibuat Wow. garisnya gitu. Jadi Iya, satu iya. kelopak aja. Iya, seperti itu. Jadi waktunya lebih lama. Oh iya, untuk kesulitan tersendiri nih, ada nggak sih dalam memilih konsep gitu, Bunda? Kadang memiliki kesulitan nggak Tentunya, gitu? pastinya ada ya. Kadang-kadang dari itu tadi tuh inspirasi ya. Mau buat Iya. konsep seperti apa? Kalau misalnya untuk dipakai adik-adik duta atau adik-adik yang ingin lomba atau yang ingin ya maju ke lomba-lomba pageant atau enggak yes, lomba-lomba seperti itu ya. Itu kan udah ada konsepnya ya, yang kita tahu. Ah, Dia iya. mewakili daerah, seperti itu kita udah tahu. Mhm. Nah, kalau saya ingin membuat pure sendiri, nah itu Jadi harus berbeda ya? berbeda. Kalau sudah untuk daerah, untuk Mhm. lomba apa, kita ngangkat dari daerah itu udah cepat. Tapi kalau untuk yang Mhm. buat pure sendiri, ngikutin hati aja itu, ngikutin perasaan inginnya apa. Mengikuti perasaan yang terkeren gitu ya, Bunda ya. Ya, terutama Hmm. kalau harus yang 14 meter persegi ini dijadiin apa di 14 meter persegi seperti itu. Tapi yang saya lihat yang di Instagram Bunda itu Instagram butiknya yang 14 meter itu yang ekornya panjang banget, menurut saya itu kayak wow, saya pengen dong pakai baju seperti itu. Kayak keren sekali gitu kan. Kapan-kapan Iya. ya, show di Oh sana iya. ya. Mm-mm. Show di sana untuk menunjukkan gitu ya kepada masyarakat Jerman. Hmm. Iya, ya, baik. Dan menurut Bunda nih, bagaimana Bunda mempengaruhi generasi Z nih seperti saya atau seperti Sadam untuk lebih tertarik lagi terhadap produk budaya Indonesia gitu. Ada nggak sih Bunda memiliki biar Eh, anak-anak itu terpengaruh gitu? ya, kan kalau secara umum Mhm. untuk masuk ke generasi eh, muda sekarang atau Gen Z ya, itu Iya. kita harus mencoba menempatkan diri kita itu di di mereka seperti itu, di generasi mereka. Artinya kita melakukan Mhm. research dengan cara bergaul atau bertanya pada minimal ke anak kita atau Mhm. teman-temannya atau komunitas-komunitas. Kita riset apa sih selera mereka, apa yang mereka sukai, bahan seperti apa, model seperti apa, corak seperti apa, warna seperti apa. Kita nggak bisa memaksakan sih keinginan kita ke mereka, tetapi kita berusaha untuk saling mempengaruhi ya, saling Iya, betul. mempengaruhi. Jadi kita juga Betul. masuk ke mereka, mereka juga kita influence juga. Apalagi kalau kita udah bicara batik, kita bisa batik itu kan istilahnya kita bisa buat dengan corak apapun, dengan Iya. warna apapun.
Ya, tetapi kita juga sambil memasukkan batik-batik tradisional itu seperti apa, yang punya makna begitu dalam, yang dibuat oleh nenek moyang kita seperti itu. Akhirnya dia masuk dulu dari corak-corak yang modern yang mereka sukai. Ke unmute ya. Ya udah. Ganggu ya tadi ya. Nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kebetulan kalau dari sisi pribadi saya, kebetulan untuk menjadi juri atau narasumber di beberapa pemilihan duta pariwisata, duta-duta seperti itulah ya. Sudah 25 tahun lebih ya menjadi juri-juri seperti itu ya. Wow. Membuat saya lebih berkesempatan untuk bisa lebih dekat dengan generasi milenial atau generasi Z sekarang. Terus batik yang paling khas yang Ibu produksi nih, batik yang paling best seller gitu diminati banyak orang, yang seperti apa sih Bunda? Jadi gini, sekarang ini kan Bunda lagi COVID seperti ini kan, kita harus membuat sesuatu di mana kondisi ekonomi lebih sulit ya. Lebih merendah. Awalnya membuat batik yang lebih banyak disukai yang coraknya memang kelihatan mewah gitu ya, yang kelihatan ciri khas lukisnya kuat gitu ya, dan bahannya yang sutra kayak gitu. Cuman kan kondisi sekarang ini nggak memungkinkan. Kedua kan Bunda juga harus masuk ke pasar anak muda ya, pasar anak muda atau pasar pasar middle lah ya. Akhirnya kita buat corak-corak yang lebih mudah diterima, seperti kayak yang Bunda pakai di gunungan. Oh iya. Gunungan ya, kemudian corak-corak yang simpel-simpel seperti kayak gitu ya. Ini corak kayak gunungan nih banyak yang minatin juga nih. Mana Bunda? Wow. Nah, ini scarf-nya. Scarf itu corak batik, namun di prosesnya lukisan lukisan Bunda dia dilukis. Masih ada artnya juga dilukis, tapi akhirnya diproses. Ini anak muda sekali ya. Jadi memadukan hand painting dengan art digital. Kemudian di print dengan apa namanya, dengan kualitas yang premium seperti kayak gitu. Ini harganya juga bisa terjangkau banget sama. Berapa Bunda tuh harganya kira-kira? Biar orang-orang tahu nih. Siapa tahu minat. 425.000. Tuh, yang mau tuh langsung bisa kontak Bunda dia, nanti dikirim. Udah mungkin berdiri ya. Kalau ini sutra. Ini sutranya Bunda dia ini. Yang tadi bahannya apa Bunda? Kenapa? Yang tadi. Oh, yang tadi. Nah, ini memadukan, ini sebenarnya ini lukisannya lebih ke Belanda sebenarnya ya. Artinya ini sebenarnya memadukan tradisional Indonesia dengan ini bunga tulip ya Belanda. Oh iya. Ini Indonesianya kuat di sininya. Iya, tapi warnanya diambil dari ukiran-ukiran Belanda seperti kayak gitu. Iya. Atau juga corak-corak yang lukis seperti ini. Ini juga silk ya. Banyak suka pakai silk painting. Wah, iya. Saya suka banget tuh Bunda main itu. Yang Natasha tadi bilang yang 9 meter persegi, tapi di painting ini mungkin seperti ini ya. Ini mengangkat cerita tentang mengambil sisi positif, sisi cantiknya Irian Jaya ya. Wow, saya tercengang nih Bunda melihat yang itu. Ini burung cendrawasih. Iya, burung cendrawasih. Semuanya Natasha. Itu. Jadi sekarang Tante punya batik lukis, juga punya scarf seperti kayak gitu, menjawab kondisi saat ini. Wow. Produk ini nih, apa namanya? Apa itu Bunda? Masker ya? Oh iya, masker. Nah, ini untuk lebih ditujukan juga ke generasi-generasi muda yang
Karena bentuknya ini kan 3D ya. Oh Tiga iya, dimensi. 3D. Bagaimana tuh Bunda kalau bentuk 3D? Ini seperti kayak gini. Ah, iya. Ya, lebih. Terus yang buat lebih anak muda lah, dilihatin. Mungkin Natasha bisa lihat coraknya ya. Ini coraknya lebih anak muda kan. Iya. Tuh. Lebih simpel, iya betul. Nah, terus tante kasih kedua juga. Ini yang buat telinga, ini yang buat hijab. Buat hijab. Jadi Betul. itu. Wow. Jadi sekarang ini Iya. lagi alhamdulillah lagi mulai dikenal, mulai diminati kayak gitu. Iya, Mulai jadi sekarang dibuat jualan juga sama adik-adik itu. Bunda, aku ambil ya. ya jadi mengambil situasi pandemi ini sebagai sisi yang positif ya Bunda ya untuk menambah. Iya, nggak boleh pesimis, nggak boleh Betul. berkarya seperti kayak gitu. Betul. Nanti untuk hasil kita serahkan aja ke memang yang ke Gusti Allah ya. Untuk rezeki hasil ya diserahkan saja. Berdasarkan cara Bunda nih, bagaimana cara Bunda untuk mempromosikan butik Bunda tersebut bisa sampai dikenal banyak masyarakat seperti sekarang ini nih? Ada nggak sih langkah-langkah atau tips and trick buat kita para generasi muda untuk Ya, mengetahui? sebenarnya bisa dibilang bukan butik ya. Kalau butiknya Bunda kan ada di hotel ya, lebih ke arah karya ya. Lebih ke arah karya ya. Karya berarti karya. menyangkut Betul. semuanya ya. Kalau di sini sekarang lagi di studio ya. Kalau butik ada di Hotel Cendana. Jadi gini, selama Bunda berkarya ini, selama Bunda berkecimpung di dunia batik, fashion seperti ini, ada banyak sekali Bunda termasuk yang beruntung ya, sangat disupport oleh teman-teman media, baik itu media tulis, media online, offline, ataupun teman-teman fotografer, televisi, seperti kayak gitu ya. Terus adik-adik duta, itu mereka benar-benar support untuk membantu mengenalkan produk. Udah, gitu loh. Kemudian kedua, tetap melakukan sosmed ya, kegiatan di sosmed seperti itu. Kedua, ketiga, ini kita mulai penjualan online. Keempat, kita tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti fashion show atau kegiatan apapun yang kira-kira bisa memamerkan produk kita. Kemudian kita bisa taruh di Instagram kita, di YouTube kita, dan lain-lain. Akhirnya kan si pembeli produk kita itu merasa proud ya membeli produk kita. Iya, betul. Iya kan? Karena ternyata nih produknya ini benar-benar konsisten. Produknya ini benar-benar layak untuk saya miliki seperti kayak gitu. Atau berkolab dengan anak-anak muda ya. Mereka pakai produknya endorsement. Oh iya, endorsement. Iya. Harus kuat itu endorsement saat ini. Ya beberapa cara kita usahakan, semua sekarang lagi diusahakan kok. Iya, Bunda, betul. Semoga membuahkan hasil yang baik. Amin. Ya, percaya sama Bunda bahwa cepat untuk naik karirnya gitu, seperti itu. Mudah-mudahan ya doanya. Makasih banyak. Iya. Dan ada nggak sih Bunda itu berkolaborasi dengan desainer-desainer yang udah ternama gitu? Ada nggak Bunda? Yang itu salah satunya yang Bunda tadi katakan bahwa Bunda ini beruntung gitu ya bahwa mendapatkan kesempatan dari beberapa orang, beberapa bidang, terutama juga beberapa teman desainer yang dari awal karirnya Bunda sampai sekarang itu nggak pernah mundur untuk mensupport Bunda untuk misalnya akan fashion show. Bunda kan nggak buat baju secara khusus, bukan fashion kan, bukan fashion. Jadi kita memadukan collab gitu ya, mulai dari bajunya siapa, artisnya siapa, make up-nya siapa. Kemudian, jadi Bunda lebih coraknya ya Bunda ya? Bunda lebih ke batiknya. Iya, lebih karyanya. Iya. Nah, baru kemarin kan yang ikut festival payung di Jogja ya, itu kan event internasional. Bunda berkolaborasi dengan seniman ulos dan fashion designer
yang mumpuni ya di Jakarta, di Indonesia ya, Bang Atan Siahaan. Ya, kita collab, kemudian memadukan ulas itu dengan batik seperti apa. Wow, cukup Alhamdulillah. menarik. Support terus sama teman-teman. Terutama Alhamdulillah. Mas Eko Chandra itu udah dari awal udah juga support. Mas Ramadhani Kadir, Ibu Wulian, semua pada support Bunda dari awal karir. Alhamdulillah ya Bunda ya, ada aja jalannya. Ya. Dan apa saja nih Bunda rencana ke depannya untuk Bunda sendiri terhadap karyanya Bunda ini agar lebih mendunia lagi mungkin. Jangan tanggung-tanggung Bunda, harus lebih mendunia lagi gitu. Gimana Mbak Natasha ya, kepingin lah ya lebih mendunia, dikenal orang, pingin banget. Baik scarf maupun batiknya, ingin sekali. Ya salah satu caranya ya mungkin nanti akan mulai mensupport apapun yang kira-kira menjurus ke lebih ke internasional ya. Seperti contohnya sekarang ini Mbak Natasha. Terima kasih diberi kesempatan juga. Iya Walaupun Bunda. bukan ke sana tapi kan mulai dikenali secara karyanya ya. Betul. Ini juga salah satu bantu Bunda juga. Berkat Sadam Bunda mengenalkan saya kepada Bunda. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya Bunda. Ya mungkin nanti kalau ada mungkin program-program Bunda harus ke sana. Boleh Bunda, langsung main ke Jerman ya. Sekalian nengok anak Bunda juga di Jerman ya ngomong-ngomong. Iya benar. Iya. Betul. Iya, book ya. Betul. Nah, mungkin sekarang udah ke pertanyaan terakhir nih, Bunda. Kita sudah banyak menjelaskan tadi mulai dari segi batik, dari segi penataan konsepnya, dan Bunda juga sudah menunjukkan beberapa hasil karyanya juga tadi kan. Yang terakhir, kesan-pesan Bunda dong nih terhadap PPI kan atau terhadap kami mahasiswa-mahasiswi yang di Jerman. Yang sekarang ini mungkin ada beberapa yang nggak bisa pulang, ada yang sulit, ada yang sulit untuk ujian. Boleh Bunda kesan-pesannya? Ya, ya anak saya juga udah 2 tahun ya kayaknya nggak pulang. Oh iya. Ya, untuk adik-adik atau anak-anak yang siapapun generasi muda, terutama untuk adik-adik di PPI Aachen dan semua yang ada di luar negeri. Yang pertama adalah tetap menjaga optimisme dan semangat. Dan tetap pada pemikiran awal bahwa adik-adik ke sana tujuannya cuma satu, pulang harus sukses. Apapun kesulitan, duka, kebahagiaan selama ada di sana itu adalah sebuah proses saja. Hanya sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari, untuk menggapai sesuatu di kemudian hari. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil, percayalah. Umur Bunda ini sudah lebih dari 50 tahun dan selalu bisa membuktikan bahwa proses itu memang makin sakit prosesnya, hasilnya yang kita dapat pun pasti lebih baik seperti itu. Baik, betul, jadi jangan pernah putus asa. Kedua, mencari tetap peluang-peluang. Peluang-peluang untuk melakukan satu kegiatan yang kira-kira nanti berdampak positif yang bisa kita manfaatkan dampaknya atau benefitnya di kemudian hari seperti itu. Contohnya seperti kegiatan sekarang. Betul, ya. Betul benar. Yang lain, kemudian kalau ada kesempatan untuk mengembangkan karir di sana, jangan nunggu selesai dulu kuliah, lakukan sebelum siap semuanya. Lakukan segala sesuatu sebelum siap, nunggu siap nanti nggak selesai-selesai, nggak mulai-mulai. Tetap sabar, tetap ingat bahwa adik-adik itu adalah benar-benar nantinya serius sekali ini, bahwa adik-adik itu akan menjadi harapan Indonesia lebih baik di kemudian hari. Amin. Amin. Terima kasih nih Bunda untuk doa-doanya, untuk kata-kata kesan pesannya, itu sangat mempengaruhi kami semua. Dan baik, terima kasih juga Bunda sudah meluangkan waktunya nih, yang Bunda yang sangat sibuk ini bisa meluangkan waktunya untuk kita nih. Yeah. Dan sukses terus Bunda untuk kedepannya, semoga makin mendunia, semoga karirnya makin melesat, dan sehat selalu juga Bunda ya. Amin. Jangan lupa ya. Iya. Memperkuat agamanya, sisi agamanya, kesehatannya jangan lupa ya. Oh, ya. Pakai masker dan lain-lainnya
Ya, makasih. Baik, Bunda. Sukses selalu Terima ya. kasih, Bunda. Adam juga Amin. terima kasih banyak. Semuanya juga ya. Dadah. Ya, dadah. Terima kasih, Bunda. Kembali.